Oke, assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG-nya turun lagi 1,62%, 124,85 poin ya. Top value transaksi ada di ENRG. Jadi ini apa ini bentuknya ini? Intinya dia mencapai support sesuai dengan 2 hari yang lalu. Apakah bakal lanjut turun? Kalau lihat trennya memang masih akan berpotensi untuk lanjut turun karena asingnya masih keluar lagi ya, 292 miliar. Yang jelas mereka mengamankan cashnya dulu. ENRG hari ini turun 13%, mantap banget. Transaksi juga gede banget, 1,25 triliun. Ayo, siapa yang nyangkut di ENRG? Kemudian Bumi hari ini juga turun, transaksi 900 miliar. BBCA turun, PTRO turun, BMRI. Wih, turun semua kah? Wih, Medco turun, BP. Nah, BP-nya hijau sendiri 1,4, 500 miliar. BBRI turun, cuan naik sedikit tapi masih downtrend. Elsa turun ya, downtrend. PTBA, wah, memang ya saham batubara ini. Jadi mereka ngelepas di situ, masukin ke batubara sepertinya ya. Telkom juga turun, BRMS turun. Kok semuanya turun ini? Dewa turun, Antam, aduh, why, BRPT, HSII turun juga. ESA naik sedikit. Wih, strong banget ITMG. 26.900. Wah, 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 wah. Kering kah barangnya? Enggak juga ya, sebenarnya tebel ya, tapi masih strong naik ke atas. ITMG. Oke, saya hari ini akan membahas AADI yang sudah rilis laporan keuangan baru saja. Harganya 10.300. Di transaksi ini tadi ada nggak AADI? Sebentar. Oh, tidak ada. Berarti hari ini lagi sepi sepertinya. Kita cek ADI. Yes, benar, sepi sekali. Sepinya itu hanya sekitar 137 miliar, biasanya 200-an. Oh, salah lihat saya. Ada di sini, wong 137 itu ada di sini kok. Ya. Oke, jadi kita langsung ke laporan keuangannya. Ini ada bagusnya juga. Jadi dengan adanya perubahan di bursa, di market, sekarang saya lihat atau perhatikan emiten-emiten itu rajin ini membagi public expose, dirilis bareng dengan laporan keuangan. Jadi ini bagus ya. 6 Maret 2026, hari ini adalah tanggal 6 Maret, jadi fresh banget ya, fresh from the oven. Ini disclaimernya, profil singkat. Nah, bisnisnya adalah bisnis pertambangan, logistik, pengolahan aset lahan, pengolahan air, dan bisnis lain-lain. Yang paling gede adalah bisnis pertambangan. Terus bisnisnya batubara itu ada di Adro Indonesia 85% di Kalimantan Selatan, nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah Balangan Coal Companies, itu di Kalimantan juga. Kemudian PT Mustika Indah Permai, 75% ini ada di Sumatera. Dan keempat ini ada Kestrel Coal Mine ya, 48% dari 80% Queensland Australia. Premium HCC apa ini? Nggak ngerti saya. Intinya ada 4. Terus ada bisnis logistik juga, berarti melayani in-house-nya dia paling dari pengangkutan langsung, vessel, tongkang gitu-gitu ya. Pelayanan ke pelabuhan nan laut. Terus pengolahan aset, ada Roland, ada Water, dan lainnya. Manajemen aset dan pertanahan, agribisnis, proyek kehutanan, manajemen aset kehutanan, gitu-gitulah ya. Nah, ini perkembangan harga batubara thermal, dia kasih ada 4 referensi ya, dari Next, ICE 3, 4, HBA. Harga batubara 6.000 NAR Newcastle mengalami kenaikan sejak 2025 didorong oleh ekspektasi cuaca yang lebih dingin, penurunan cepat tingkat penyimpanan gas di Eropa, serta kembali meningkatnya risiko geopolitik. Sementara pemangkasan produksi yang signifikan di industri batubara Indonesia dapat memberikan dukungan tambahan terhadap harga. Harga batubara sub bituminus Indonesia juga meningkat sejak awal 2026. Jadi harganya diproyeksikannya meningkat, dan memang meningkat sih ya. Terus ini outlook, kalau kemarin outlooknya sampai 2000 berapa tuh, 35 atau berapa, ini dipotong sama dia 25 sampai 2030 ya. Permintaannya secara impor, permintaan impornya masih stabil, kemudian penawaran batubaranya itu agak meningkat, terutamanya ada dari Indonesia, kemudian Australia. Yang menipis itu adalah dari Rusia, Kolombia, dan sekitarnya ya. Mereka punya datanya ini lah.
Dan ini bagus, kita bisa jadikan referensi. Terus kinerja full year 2025 seperti apa? Dari sisi produksi, warna hijau itu ada peningkatan ya, 65 ke 68 juta ton. Terus penjualan dari 68 ke 71 juta ton. Jadi ini bagus. Nisbah kupasnya 4 kali ya. Terus itu dijual kemana saja? Ada Indonesia 25%, China 15%, India 18%, Asia Tenggara 22%, Asia Timur di luar Cina 19%. Terus 71%-nya itu ke PLTU. Jadi untuk listrik lainnya itu ada 29%. Artinya kebutuhan listrik kalau masih tetap naik dan masih menggunakan batu bara, jadi potensinya masih bagus. Dan menurut saya sih listrik yang paling murah memang sekarang juga masih di batu bara ya. Itu setahu saya seperti itu. Nah, ini ada operasional dibandingkan naik 4%, penjualan naik 6%, kemudian pendapatan. Nah, kalau pendapatan ini turun 8%, laba bersihnya turun 36% ya, jadi 849 juta dolar. EBITDA-nya turun ya, earning before tax depresiasi and amortisasi. Jadi kalau EBITDA itu pendapatan sebelum dikurangi tax, berarti pajak, depresiasi itu depresiasi fixed asset, amortisasi itu juga apa ya? Amortisasi itu pembebanan juga lah. Apa sih, lupa saya. Oh iya bener, pembebanan terhadap ya aset yang tidak berwujud ya. Kalau depresiasi itu berwujud, kalau amortisasi tidak berwujud. Nah, kita lanjut. Total aset. Total aset ini ada turun 5%, 5,7 miliar dolar. Liabilitasnya bagus ya, turun. Kalau liabilitas turun bagus ya, karena liabilitas itu beban. Kasnya turun 39%, belanja modalnya turun 12%, margin EBITDA-nya turun 7% secara persentase, dan kas dari aktivitas operasional turun 18%. Jadi memang rata-rata turun untuk operasional tahun 2025 dari AADI. Saya penasaran Bang, misalnya pengen lihat laporan keuangannya. Ya ini laporan keuangannya sama, ya mirip-mirip ya. Kalau dilihat dalamannya memang berbedanya nih di laba bruto. Laba bruto itu turun 13 ya. 13%. Jadi beban pokok pendapatannya ini tidak signifikan turunnya sesuai dengan pendapatan usaha. Udah gitu ada pendapatan lain-lain yang juga turun, yang awalnya 330 juta dolar jadi cuma tinggal 28 juta dolar, sehingga laba usahanya turunnya agak cukup jauh. Laba tahun berjalan juga turunnya bisa jauh, turun 35%. Total penghasilan komprehensifnya turun 5%. Nah, kasnya berapa nih kasnya? Kalau dilihat sama seperti yang tadi disampaikan di public expose nih ya, 925 juta dolar. Nah, kita tinggal lihat dividennya tahun lalu berapa. Karena ini sebenarnya dividen sebelumnya dia itu membagikan karena ada PUPS ya waktu itu ya. Nah, ini dia 2,6 miliar dolar yang dibagikan tahun sebelumnya, tahun 2024. Artinya sekarang nggak mungkin akan bagi 2,6 miliar dolar gitu. Nah, kalau dilihat dari dividen sebelumnya, interim kan sudah pernah dibagi tuh di 2025 sebesar 250 juta dolar. Nah, dia masih punya saldo yang belum dicadangkan itu sekitar 758. Terus cashnya juga masih 900. Artinya kalau dia bagi bagi finalnya sebesar 250 juta dolar lagi, dan biasanya grupnya ada harus seperti itu, maka prediksinya adalah dia akan membagikan amount yang kira-kira sama dengan interimnya. Nah, itu berapa? Langsung kita lihat di sini ADRO ya. AADI harga sekarang 10.300. Harga wajarnya berapa? Kalau di hitungan saya itu 12.500. Itu kenapa seperti itu? Karena based on dividen. Dividennya ini karena dia sudah bagi 536, di mana 250 juta dolar tadi itu setara 536 rupiah ini, atau setara 5,2%. Maka asumsi saya dia akan membagikan hal yang sama nih, 536 lagi. Nah, sehingga payout-nya kira-kira di ya antara 70-an. Nah, kalau ini kan 590, berarti ini sekitar 68 mungkin, 65 mungkin, 67, ya kira-kira gitu ya, 66. Nah, mungkin sekitar 66. Berapa itu totalnya? Sekitar 1061. Kenapa? Karena EPS-nya dia 1608, dan ini udah final 2025 final. Di harga sekarang
Nah, tadi harga wajarnya turun jadi dari 12 ke 11 ribuan dan potensinya dividen finalnya itu ada di Mei ya. Hampir mirip dengan Adro. Cuma Adro kan belum rilis laporan keuangan kuartal 4-nya. Jadi masih perlu diupdate lagi apakah EPS-nya memang benar-benar 224 atau lebih tinggi dari situ. Nanti kita akan update sesuai dengan pattern-nya mereka. Terus siapa saja pemiliknya AADI ya, Adro Investment Strategic, Alamtri Resource 15%, di mana itu adalah Adro tadi. 41% adalah Adro Strategic Investment. Lalu ada Pak Boy Thohir 5,85%, Saratoga 4,38%, Vanguard, Triputra Investindo, BlackRock, Fidelity, American Century, nah banyak. Dan ini tidak ada yang buang, semuanya nambah. Nah kalau dilihat dari yang kemarin kawan saya bikin, ya memang mirip ya. Adro Strategik, Alamtri, Garibaldi, Thohir, Saratoga, Edwin Suryajaya, punya 3. Ini karena pemegang saham ya. Pak TP Rahmat, Sandiaga Uno 2%, Persada Capital Investama, FTAG Investment Bank, Triguna Nugraha Thohir. Cek di sini apakah muncul? Yes, benar ya, muncul ya. Sama persis, Triguna Thohir sama persis. Kalau yang sebelumnya ada masyarakat saja, sekarang ada nih afiliasi. Kemudian Alamtri Resource. Kita cek di sini, jangan-jangan saya belum update. Yang awalnya free float 18%. Nah, ini benar ya. Awalnya kemarin saya, sama ya, 18,8. Benar, afiliasi. Ya memang ini udah dibagi. Nah, masyarakat non-warkatnya ini ada ya ini Triguna, FATG, Persada Capital, agak puyeng. Banyak yang pegang. Ya oke lah. Intinya begitu dan nggak banyak yang buang. Terus kalau potensi dividennya adalah 10,3%, kira-kira dimasukkan ke dalam simulasi dividen for living, kira-kira seperti apa? Ya sudah, ini kelihatan ya. Kita nabung 2 jutaan per bulan selama 25 tahun, dapatnya dividennya selama 25 tahun di tahun ke-25 sekitar 26 juta per bulan selama 25 tahun nabung. Jadi investasinya jadi 3 miliar, dividen yang diterima 300-an, di mana itu adalah 26 juta per bulan. Terakhir dari sisi technical, ini masih uptrend. Ya asingnya memang jualan. Di 10.000 ini dia jualan, tapi volumenya makin kecil, artinya ya mungkin banyak yang hype untuk masuk. Saya pikir masih ada potensi untuk berlanjut jika harga batubaranya masih berlanjut. Nah, kebetulan ini harga batubara kemarin kan sentuh yang tertinggi ya, 138. Habis itu turun ke 132,9 dan ini naik ke 135. Jadi kayak konsolidasi lah gitu. Ini grafik 1 tahun terakhir. Artinya ini kalau ini lanjut ke atas lagi misalnya 140 atau 148 ya seperti 2024 ya 2023 bahkan pernah mencapai 400, sudah hampir bisa dipastikan harga ini akan berlanjut naik ke atas untuk AADI. Itu prediksinya. Disclaimer on. Ini saya selalu disclaimer on ya. Kalau saya lupa bilang disclaimer on dan Anda melihat video saya tanpa disclaimer, maka sebenarnya semua video saya disclaimernya ini ya, di pause, dilihat, diresapi. Semoga bermanfaat. Kalau ada request-requestan, komen aja buat teman-teman member, nanti update terbaru dari laporan keuangan terbaru, resumenya nanti akan saya upload hari Sabtu atau hari Minggu, jadi ditunggu saja. Buat yang mau join membership juga boleh, teman-teman yang baru, ada 10.000 per bulan, ada 50.000 per bulan, silahkan pilih saja, bebas. Dua-duanya dapat video, cuma kadang-kadang yang 50.000 dapat videonya agak spesial ya. Apa yang biasanya saya sampaikan atau saya share ya ini screener, ini ada 100-an lebih saham, dipilih berdasarkan potensi fundamental yang bagus. Jadi sudah saya review satu-satu. Memang ini file pribadi saya dan saya investasi berdasarkan guidance ini. Bisa buat rebalancing porto, bisa buat setting prioritas, historis ya. Mau dividennya tahun lalu, tahun sebelumnya, kemudian mau MSCI Play, ada juga di sini target harga ke MSCI itu berapa,
free floatnya berapa. Biasanya saya hitungin. Kalau mau mudah, nggak perlu ngitung, subscribe dan join. Dan jangan lupa, yang subscribe atau yang join, Anda jangan cukup join saja, tapi nyalakan lonceng. Karena kadang-kadang algoritmanya YouTube tuh aneh. Dinyalain lonceng aja, all, itu belum tentu muncul videonya. Dan insya Allah biasanya harian saya update ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.